Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Materi selanjutnya, kita harus mengetahui satu persatu. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh yang pertama adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Kalau konkretnya, kita sebagai siswa tentunya tidak membuat kerusuhan, keonaran saat kita sedang belajar di sekolah, atau misalnya saat kita sedang bergaul atau berteman dengan warga yang lainnya. Contoh yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan kita tepat membayar pajak, kita bisa menikmati sarana, prasarana, atau fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah. Contoh ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Contoh lainnya adalah setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Dan contoh terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa semakin maju dan semakin berkembang. Anak-anakku, tadi adalah tentang kewajiban. Nah, sekarang hak. Apa itu hak? Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Kita lihat contoh hak warga negara, yaitu berhak mendapat perlindungan hukum, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum, dan bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayainya. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki banyak agama dan kepercayaan yang dianut. Nah, mengapa ada toleransi? Yaitu artinya semua mempunyai hak untuk menjalankan agama yang dipercayainya, sehingga kita memberikan toleransi itu terhadap warga atau agama yang berbeda. Anak-anakku, dari beberapa contoh hak warga negara, nanti kita akan sama-sama berdiskusi atau kita sama-sama membahas secara konkretnya apa yang kita jalankan di keseharian kita. Anak-anak tentu sering mendengar kata tanggung jawab. Ya, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Ada ungkapan sederhana namun sangat bermakna. Maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Mari kita lihat, apa tanggung jawab sebagai warga negara itu? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan sepenuh hati, atau tanggung jawab itu artinya berbuat sebagai perwujudan
kesadaran akan kewajibannya. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Misalnya, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita sudah pernah mendengar bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa kita laksanakan dalam keseharian kita. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perilaku diskriminatif atau membeda-bedakan ras, suku, agama yang tentunya itu membuat perpecahan di dalam sebuah bangsa. Selanjutnya, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Ya, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita. Solidaritas sosial itu adalah kita bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga kita ikut serta membantu kesusahan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan contoh yang terakhir misalnya meningkatkan wawasan kebangsaan agar terbina rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap warga negara Indonesia. Artinya bagaimana kita bisa mencintai bangsa kita apabila wawasan atau kita tidak memahami bagaimana arti dari semangat kebangsaan. Nah anak-anak, demikian apa yang telah Bu Nenden paparkan. Ya, artinya kewajiban, hak, dan tanggung jawab itu memang perlu dilaksanakan secara seimbang. Ya, sebelum kita menuntut tentang hak kita sebagai warga negara, maka lakukanlah terlebih dahulu kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Dan pada saat kita melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan haknya. Lakukanlah kewajiban itu dengan sepenuh hati atau dengan bertanggung jawab.